program apa saja yang sedang dijalankan oleh tim penyuluh di tahun 2021 ini. Nah, dalam upaya pemberdayaan masyarakat seperti program yang sedang difokuskan dalam penyuluhan di tahun ini, Ibu, seperti program namanya program yang sedang dijalankan terutama di Kecamatan Cisaga, yaitu program IPDM-IP. Kita melakukan pemberdayaan kepada lokasi desa yang menjadi kesepakatan dalam program IPDM-IP, yaitu di Desa Danasari dan Desa Tanjung Jaya. Kita melaksanakan kegiatan sekolah lapang. Sekolah lapang yang dilaksanakan di tahun 2021 sudah 2 periode atau 2 kali, yaitu pertama kegiatan sekolah lapang komoditas padi sawah, dan yang sekarang sedang dilaksanakan yaitu komoditas jagung. Kenapa tidak di semua desa itu? Kenapa tidak di semua desa? Tadi disampaikan bahwa ada kesepakatan yang akan dijalankan proyek tersebut, yaitu di daerah irigasi Cikelebut, yaitu Desa Tanjung Jaya, dan di Desa Danasari, saluran irigasinya irigasi Danasari Kiri. Itu udah menjadi kesepakatan antara Bapeda, PUPR, dan Dinas Pertanian. tahapannya mungkin Ibu ya ada tahapan bagaimana tahapan pelaksanaan program pemberdayaan petani yang sedang dilakukan. Maksudnya teh kangge tahapan teh apa sosialisasi heula gitunya ke petani teh atau napi langsung atau terarah kangge mengikuti kegiatan. Jadi awal mula untuk pelaksanaan kegiatan sekolah lapang tersebut, kita melaksanakan ada yang namanya rembuk tingkat kecamatan, kemudian rembuk tingkat desa. Jadi pada pelaksanaannya apa yang akan dilaksanakan dan materi ataupun kebutuhan dari petani tersebut, kita telah ada kesimpulan di rembuk tingkat kecamatan. Rembuk tingkat kecamatan dilaksanakan di BPP yang dihadiri oleh Pak Camat, kemudian dari kepala desa yang menjalankan program tersebut, kemudian kelompok tani yang akan menjalankan kegiatan program pemberdayaan tersebut. Bayangkan kita kaitannya sama Wilbin masing-masing gitu. Maksudnya kalau Wilbin wilayah binaan itu ada penyuluh, ya. Ada yang memegang penyuluh wilayah binaan untuk Danasari Pak Hilman, dan untuk Desa Tanjung Jaya saya sendiri. Bagaimana tanggapan petani terhadap metode pemberdayaan yang sedang dilakukan? Kalau yang ditanggapan, kalau misalkan tanggapan karena belum selesai ya kegiatan ini, jadi sedikit tidaknya belum bisa menyimpulkan. Namun dari kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan SL di tahap pertama, mereka antusias dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Di antaranya yaitu dari teknis budidaya yang biasa dilaksanakan dengan metode yang atau teknologi yang disampaikan oleh penyuluh ketika pelaksanaan SL. Jadi ada sedikit atau banyaknya yang merubah dari kebiasaan petani yang mereka jalankan dari teknis budidaya, seperti kita lebih kepada teknologi budidaya ramah lingkungan. Jadi kita mengajarkan atau memberikan informasi bagaimana caranya teknik pemberian pupuk organik, pelaksanaan penyemprotan dengan pestisida nabati dan cara pembuatannya, POC dan sebagainya lah yang sekiranya
kita lebih kepada mengurangi penggunaan pupuk atau insek yang berbahan kimia. Kalau ini dampak dari Apa sih efek dari kepada produktivitasnya, Ibu? Ada maksudnya signifikan apa tidak gitu? Kalau dari tingkat produksi, kemarin waktu yang di padi itu memang dari dua tempat ada perbedaan karena mungkin unsur tanah dan lingkungan yang mempengaruhi. Namun untuk produksi yang di Desa Tanjung Jaya itu memang ada perubahan yang sangat signifikan, sampai berapa persennya Neng? Agak tingginya, dari biasanya kita per 100 bata itu 3 kintal menjadi 5,5 lah, 5,5 kintal. Nanti bisa dikonversikan ke hektar ya, kalau misalkan itu dikali 7 saja. per 100 bata. Itu per 100 bata. Itu menggunakan hanya 1 kali penggunaan pestisida kimia, dikarenakan penyakit yang mengganggu ya, penyakit hama dan penyakit terlalu, jadi pakai pestisida nabati itu sudah tidak bisa inikan lagi gitu. Jadi kita terpaksa alternatif terakhir kita menggunakan pestisida kimia. Kalau yang di Desa Danasari itu full tidak menggunakan pestisida kimia, jadi full nabati semua. Namun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhi juga di sana, unsur hara tanah juga, jadi pendapatan atau produksi dari yang di Desa Danasari itu lebih rendah dibandingkan dengan yang di Desa Tanjung Jaya. Namun ada peningkatan dari kualitas atau produksi yang sebelumnya dilaksanakan oleh para petani. Nah, mungkin yang terakhir ya Bu, harapan yang Bapak Ibu harapkan dari proses pemberdayaan masyarakat terhadap kemajuan sumber daya manusia di desa tersebut dan umumnya di Kecamatan Cisaga mungkin ya Bu. Kalau harapan, kita berharap banyak ya kepada petani. Jadi apa yang kita sampaikan, jadi agar lebih dapat meningkatkan lagi produksinya dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka laksanakan, namun juga tidak memaksakan kepada mereka apabila memang metode yang mereka laksanakan itu menguntungkan. Maksudnya jadi kita memasukkan teknologi juga untuk meningkatkan produksi, tapi sekiranya mereka lebih efek 100 bata itu 3 kintal menjadi 5,5 lah, 5,5 kintal. Nanti bisa dikonversikan ke hektar ya, kalau misalkan itu dikali 7 saja. Per 100 bata. Itu per 100 bata. Itu menggunakan hanya 1 kali penggunaan pestisida kimia, dikarenakan penyakit yang mengganggu ya, penyakit hama dan penyakit terlalu, jadi pakai pestisida nabati itu sudah tidak bisa inikan lagi gitu. Jadi kita terpaksa alternatif terakhir kita menggunakan pestisida kimia. Yang di Desa Danasari itu full tidak menggunakan pestisida kimia, jadi full nabati semua. Namun karena kondisi lingkungan yang mempengaruhi juga di sana, unsur hara tanah juga, jadi pendapatan atau produksi dari yang di Desa Danasari itu lebih rendah dibandingkan dengan yang di Desa Tanjung Jaya. Namun ada peningkatan dari kualitas atau
atau produksi yang sebelumnya. dilaksanakan oleh para petani. Yang terakhir ya Bu, harapan yang Bapak Ibu harapkan dari proses pemberdayaan masyarakat terhadap kemajuan sumber daya manusia di desa tersebut dan umumnya di Kecamatan Cisaga mungkin ya Bu. Kalau harapan Kita berharap banyak ya kepada petani. Jadi apa yang kita sampaikan, jadi agar lebih dapat meningkatkan lagi produksinya dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka laksanakan, namun juga tidak memaksakan kepada mereka apabila memang metode yang mereka laksanakan itu menguntungkan. Maksudnya jadi kita memasukkan teknologi juga untuk meningkatkan produksi, tapi sekiranya mereka lebih efektif gitu, lebih efisien dari kegiatan mereka, ya kita tidak memaksakan gitu. Cuma kita berharap dari apa yang kita berikan itu ada manfaatnya dan memberikan meningkatkan produksi yang lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang pada akhirnya kesananya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Seperti itu. Terima kasih Bu. Tutup deh. Oh, sayuran. Nurido. Pak Redi sendiri, Pak Redi. Oh, habis dari gitu. Main gitu kelompok gitunya lagi sama. Lanjut Pak RW. Terus saya tanamannya. Berarti kali diameter batang 0,4 cm, hama biasa berat. Umur saat juga pada tadi. Akhirnya aja. Iya, pakai dolar. Iya, bener cakep ya. Kumargi kapamang ya artisnya libur teh Rikoderma. Nah iya teh jamur Bu, jamur tapi sarang tanaman teh disebatna teh simbiosis mutualisme. Serang jamur ibu-ibu. Jamur lamun keur aja Bu, lain jamur. Tadi dia teh sok aya spora Bu. Tah masih kena kuncup ya jamurna. Ya jamur masih kena kuncup, tah lamun geus jamur sok ligar. Sami kan ieu mah alit sporana teh. Tah ieu teh lamun geus buruk Bu, ieu teh biasa ngembang deui janten spora. Yang bagus itu yang banyak akar bambu, tapi ini rada kurang bagus maklum ini
dadakan. Lalu kita masukkan daun bambu, sebaiknya anu warna kieu ulah bahasa Indonesia aing galapeuyeung. Alus mah daun teh anu aya warna-warna hijau. Warna hijau. Aya hijau-hijauan. Terus asupkeun kuring. Dibere alas ku kuring. Terus asupkeun bangsa sangu. Lah aing kalah ka babelol jeung di kamera mah. YouTube. Kan buat upload dari siapa nih? Ulah make sorang kena ke tulisan ku sorang juga. Iya, aing saeutik kitu nagena. Gemers. Nah, kita halus sing baru aja, tak kurang turuban deh ku awi, daun awi. Namun dina toples mah kata jadi cayan gitu pada dicaborkeun. Upami Dicayan, dak? dicayan. Oh, kena dicayan. Upami ieu mah kan anjing jang dikit. Jang dikit, tang mah bisa urang lamun saya jamurna dicampurkeun jeung tepung. Aduh, Ujung tipung terigu. tepung pare, tepung beas, tepung ieu tuluy ditutup. Tuna saminggu. Dina toples teh. Dina ieu. Oh, dina dus. Hah? Oh, jadi enggak tos ieu saminggu teh di tipungan deui nya saya bakterian mah. Tutup di Tapi saminggu. lain bakteri, jamur. Oh, jamur. Jamur. Heeh. Fungi. Heeh. Lamun geus saminggu ieu teh dibuka kurang. Tang teh aya warna jamur teh warna bodas, aya anu hejo, Nu beureum. aya anu beureum kadang-kadang. Tah anu bodas disebutna mycorrhiza, anu hejo disebutna trichoderma. Ay, tadi ke mana? Tadi di dapur. Mana dewanya? Nah, eta kitu. Hoyong terang salit itu nya menawi aya profil singkat kelompok tani. Awal dibentukna Pangitan nami kelompok tanina mohon jumlah anggotana sabaraha orang gitu. Nama kelompok Tani Mekarahayu dengan jumlah anggota 25 orang. Perempuan Perempuan 10. mulai ada kelompok tani ini dari kapan, Pak? dari tahun kapan gitu? Tahun berapa ya? 12. 2012 ya. 2012. Nah, Mainten kangge masalah hadapi petani dalam proses budidaya sampai pemasaran biasanya naon, Pak? Untuk kendala biasanya kan jarak tanam terus pengolahan lahan agak sulit gitu. Sulitnya dari segi apanya gitu? Kalau pemupukan Dari pemupukan sampai pemeliharaan itu kadang-kadang kan ada yang rajin, ada yang enggak gitu. kalau produktivitas kalau hasil produksi gitu kan biasanya kami hujan terus cuaca gitu, Pak. Eta termasuk karena kendala oge henteu gitu, Pak. Untuk musim hujan tuh. Oh, Tuh.
bagaimana tanggapan dari petani gitunya terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh pihak BPP itu, tanggapannya biasanya seperti apa itu? Apakah welcome, apa menutup diri gitu? Enggak terbuka tuh, malah tanggapan ini bagus lah. Bagus ya Pak. Nah biasanya bagaimana strategi pendekatan penyuluh kepada petani, nah sehingga berminat mengikuti program yang telah direncanakan, bersedia kan sesah gitunya Pak, ngumpulkeun jalmi-jalmi teh gitu tah. Biasana ngarah kompak teh sok aya, apakah aya dukungan ti bapak gitu tah, hayu gitu, hayu keuna teh gitu, kumaha gitu Pak tah cara. Nah pemerintah mah biasanya hari Abi mah jadi memberikan contoh, terutama Abi Nyaira gitunya. Abi menanam gitu, budidaya, terus yang lain ngikuti gitu setelah tahu hasilnya gitu. Jantan kedah aya contoh heula gitu. Kedah aya contoh heula gitu. Nah mungkin harapan dari proses bahasa penyuluhan, program-program yang dijalankan oleh yang diberikan oleh BPP itu terhadap kemajuan masyarakat, apa Pak harapannya gitu? Harapannya jadi petani itu semangat terus lah untuk bertani gitu. Mungkin dari segi bantuan mungkin Pak? Segi bantuan ada gitu, jadi difasilitasi gitu. Ya ingin difasilitasi gitu maksudnya Pak. Difasilitasi. Ya. Mungkin ada program-program lain yang mendukung ada. mungkin ya Pak. Ya. Itulah sekilas video singkat kegiatan kami di lapangan. Terima kasih sudah menonton and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian maju mandiri.